Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 46. Oh. Begitu Gabil Fred berlari ke ruang pelatihan, dia melihat David Fred memeluk Ding Wei, jadi dia berseru, dan segera menutupi matanya dengan tangannya, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan dia bergumam, saya tidak melihat apa-apa. Ding Wei juga berada dalam situasi yang memalukan untuk pertama kalinya. Dia tersipu malu, berjuang untuk melompat keluar dari pelukan David Fred, dan kemudian merapikan pakaiannya dengan panik. Gabil, ada apa denganmu? David Fred bertanya pada Gabil Fred agak tertekan dan tidak berdaya. Dua hal baik antara dia dan Ding Wei sama-sama diganggu oleh Gabil Fred, jadi tentu saja dia merasa tertekan. Dan David Fred juga merasa bahwa Gabil Fred, seorang gadis kecil, sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Aku lupa mengambil sepatuku, jadi aku kembali untuk mengambilnya. Gabil Fred menjelaskan seperti ini, lalu dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada David Fred dan Ding Wei dengan malu, "Kakak David Fred, saudari Ding Wei, maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa hubunganmu begitu baik. Aku tidak mengganggumu, kan?" Mendengar penjelasan Gabil Fred, wajah Ding Wei terbakar, dan ekspresinya menjadi datar. Lebih malu. "Kakak Ding Wei, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, kamu, jangan marah." Melihat ekspresi Ding Wei yang tidak benar, Gabil Fred meminta maaf padanya lagi. Oke. Aku tidak marah. Ding Wei berkata kepada Gabil Fred, "Gabil, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, aku baru saja bertukar seni bela diri dengan David Fred." Bertukar seni bela diri? Apalagi? Apa jurus bela dirimu? Gabil Fred terkejut, lalu bertanya dengan curiga. Mungkinkah untuk menukar keterampilan seni bela diri, Anda masih bisa pergi ke pelukan David Fred untuk menukarnya? Ini. Wajah Ding Wei semakin memerah. Dia benar-benar tidak pandai berbohong, dan dia bahkan tidak percaya diri ketika dia mengarang alasan seperti itu. Itu benar. Ini disebut teknik tidur. Ini adalah teknik bela diri untuk pertarungan jarak dekat. Melihat penampilan Ding Wei yang memalukan, David Fred tidak punya pilihan selain berbicara untuknya. Oh, apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri seperti itu? Gabil Fred terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Kalau begitu, lalu kalian terus berkomunikasi. Aku akan segera pergi setelah aku mendapatkan sepatunya." Setelah mengatakan ini, Gabil Fred berlari ke pelatihan di lemari sepatu di sudut aula. Dia membuka lemari dan mengeluarkan sepasang sepatu kets merah muda. Setelah memakai sepatunya, Gabil Fred berbalik dan berlari keluar dari ruang latihan. Namun, saat dia berlari ke pintu masuk ruang latihan, Gabil Fred tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap David Fred dan berkata, "Kakak David Fred, bisakah kau mengajariku teknik tidur di lain hari?" Ah! David Fred tidak menyangka Gabil Fred akan menanyakan ini tiba-tiba, jadi dia mengangguk, "Ya." "Oh, itu bagus." Gabil Fred menunjukkan tatapan yang sangat serius. Dengan ekspresi senang, dia berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Setelah selesai berbicara, Gabil Fred menjulurkan lidahnya ke arah David Fred, berbalik dan berlari ke bawah. "Gabil, dia benar-benar." David Fred tersenyum tak berdaya, lalu berbalik dan pindah ke sisi Ding Wei. "Saudari Wei, ayo, lanjutkan." "Tidak." Ding Wei segera mendorong David pergiun, "Aku sedang tidak mood sama sekali." Kakak Wei, apakah kamu benar-benar marah pada Gabil?" David Fred terkejut, dan buru-buru bertanya pada Ding Wei seperti ini. Aku tidak marah padanya. Aku marah pada diriku sendiri." Ding Wei menatap kosong pada David Fred, dan kemudian berkata, "Untungnya, Gabil berlari masuk, kalau tidak aku akan membiarkanmu pergi dengan itu." "Saudari Wei, kamu tidak keberatan? Mengapa kamu mengatakan itu tentang aku?" David Fred bertanya pada Ding Wei dengan bingung. "HMPH. Aku hanya bingung sesaat."
Ding Wei memandang David Fred dan berkata kepadanya, aku baru saja mengambil keputusan, aku tidak bisa dengan mudah menyerahkan diriku kepadamu. Sister Wei, apakah kamu benar? Apakah saya punya pendapat? David Fred bahkan lebih bingung. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku hanya merasa bahwa aku tidak bisa memberikan tubuhku begitu saja. Ding Wei berkata kepada David Fred, dan kemudian bertanya kepadanya, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau apakah kamu serakah untuk tubuhku? Kakak Wei, tentu saja aku menyukaimu. David Fred buru-buru menjawab. Lagi pula, David Fred bukan pemuda bodoh yang tidak tahu apa-apa, dia punya mantan pacar, Alicia Amanda, jadi tentu saja dia tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi seperti itu. HMPH. Tapi aku pikir kamu hanya serakah untuk tubuhku. Ding Wei memutar mata David Fred lagi, lalu berkata kepadanya seperti ini. David Fred tidak punya pilihan selain mengatakan, Saudari Wei, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kamu sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Aku menyukaimu, dan aku juga rakus akan tubuhmu. Ini itu normal dan alami. Heh, Bung. Ding Wei tersenyum, lalu berkata kepada David Fred, David Fred, aku masih ada yang harus dilakukan, kamu kembali dulu. Kakak Wei, apakah kamu marah denganku? David Fred Yun buru-buru bertanya padanya. Tidak. Ding Wei menjawab dengan sederhana. Tidak marah? Lalu kenapa kau mengusirku? David Fred bertanya lagi. Aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak bisa memberikan diriku kepadamu dengan enteng. Ding Wei berkata, ibuku pernah mengatakan kepadaku bahwa jika seorang pria mendapatkan seorang wanita terlalu mudah, dia sering tidak terlalu menghargainya. Kak Wei, aku bukan orang seperti itu. David Fred cukup malu bahwa Ding Wei memiliki ide seperti itu. Apakah kamu orang seperti itu? Aku harus mengujinya. Ding Wei menatap David Fred, lalu berkata. Kakak Wei, bagaimana kamu ingin mengujiku? David Fred sedikit tercengang bahwa Ding Wei akan menggunakan trik ini. Ketika David Fred hendak melakukan sesuatu pada Ding Wei, dia tidak keberatan, tetapi setelah diganggu oleh Gabil Fred, dia memalingkan wajahnya lebih cepat dari buku, dan sekarang dia harus menguji dirinya sendiri. Jarum laut. Bantu aku menyembuhkan luka dalam kakak laki-lakiku dulu. Ding Wei berkata kepada David Fred seperti ini. Kakak tertuaku juga orang yang berpengetahuan luas, jadi alangkah baiknya kamu bertemu dengannya. Baiklah kalau begitu. David Fred Zong setuju, dan kemudian berkata kepada Ding Wei, Kakak Wei, kapan kamu akan mengatur untukku untuk bertemu denganmu? Kakak laki-laki? Ding Wei berkata, sekarang kakak laki-lakiku masih merawat lukanya di Binhai, aku harus membicarakannya dengannya dulu. Berbicara tentang ini, Ding Wei bertanya lagi pada David Fred, David Fred, kamu benar-benar yakin untuk menyembuhkan kakakku cederanya? Cederanya tidak begitu serius. Aku seharusnya baik-baik saja. David Fred sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Itu bagus. Ding Wei mengangguk, dan kemudian bertanya pada David Fred seperti ini, kakak laki-lakiku terluka parah, dan tidak nyaman untuk datang ke Jiangbei. Bisakah kamu pergi ke Binhai bersamaku? Ya. David Fred tanya Ding Wei, Kakak Wei, kapan kamu akan membawaku ke Binhai? Seharusnya dalam 2 hari. Ding Wei berpikir sejenak, lalu berkata, aku harus mengatur pekerjaan seni bela diri di sini aula. Baiklah, Saudari Wei, tolong atur waktu dan beritahu saya sebelumnya. Saya juga akan meminta manajer umum perusahaan untuk pergi. Ya. Ding Wei mengangguk, dan kemudian berkata kepada David Fred, sudah larut, kamu harus kembali dulu. Saudari Wei, kenapa kamu tidak kembali? Tanya David Fred padanya. Saya masih harus berurusan dengan beberapa hal sepele di sekolah seni bela diri. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya akan segera pergi ke Binhai. Kata Ding Wei. Oke. David Fred tidak punya pilihan selain menjawab, tapi dia tidak segera pergi. Lagi pula, dia baru saja hampir menjatuhkan Ding Wei, tapi sekarang dia hanya bisa kembali untuk memeluk bantal. Tentu saja, dia sedikit enggan.
Melihat David Fred seperti ini, Ding Wei juga tahu bahwa dia tidak mau, jadi dia berinisiatif untuk bersandar di depannya, mencium pipinya, dan berkata dengan lembut, "David Fred, jika kamu tulus padaku, aku harus jadilah kamu seorang wanita." Mendengar apa yang dikatakan Ding Wei, David Fred merasa lega. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang wajah lembut Ding Wei, menatapnya dan berkata, "Saudari Wei, aku tulus padamu, jangan khawatir." "Ya." Ding Wei menjawab dengan malu-malu. Dia takut David Fred akan marah lagi, jadi dia meletakkan tangannya di dada David Fred dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, ketika masalah ini selesai, aku akan menjadi kamu." "Ini." "Oke." David Fred menjadi bersemangat, dia tahu apa yang dimaksud Ding Wei, jadi dia berkata, "Kakak Wei, jangan khawatir, aku akan membantumu jika kamu butuh sesuatu. Aku percaya padamu." Ding Wei dengan kelembutan di matanya, dia mengatakan ini. David Fred mengambil inisiatif untuk melepaskan Ding Wei, dan berkata kepadanya, "Kakak Wei, aku akan kembali dulu, dan beritahu aku segera setelah kamu membuat pengaturan." "Oke." Ding Wei mengangguk. David Fred berkata, "David Fred, Gabil, dia pasti jatuh cinta padamu." David Fred terkejut. "Aku juga seorang wanita, dan wanita paling tahu pikiran wanita." Ding Wei berkata, "Adalah normal bagi Gabil untuk menyukaimu." David Fred terdiam sesaat, karena dia bisa merasakannya sendiri. "Gabil Fred merasa senang dirimu sendiri." Hanya saja Ding Wei mengatakan hal ini secara langsung, yang membuat David Fred merasa sedikit bingung apa yang harus dilakukan, jadi dia berkata, "Saudari Wei, kamu tidak marah karena Gabil menyukaiku." "Aku marah. Gabil Yu bukan gadis biasa, dia memiliki penglihatan yang tinggi. Dia menyukaimu, yang berarti aku memiliki penglihatan yang bagus." Tapi Ding Wei berkata, "Selain itu, aku, Ding Wei, tidak buruk, bisakah aku masih kalah dengan dia?" "Hehe, Saudari Wei, kamu benar jika kamu berpikir begitu." David Fred tertawa, dan kemudian mengirim kentut pelangi ke Ding Wei. "Aku menemukan bahwa, Saudari Wei, penampilan percaya dirimu adalah yang paling cantik. Harus." Ding Wei segera menjadi senang ketika dia mendengar itu, lalu mengangkat wajahnya dengan arogan, dan berjalan menuju kantor. "Cepat atau lambat, aku akan menjatuhkanmu." David Fred menatap punggung Ding Wei yang memikat, menelan, lalu berbalik juga, dan berjalan ke lantai pertama. Berjalan keluar dari gerbang aula seni bela diri Wei Fengtang, David Fred hendak memanggil taksi untuk kembali. Pada saat ini, sebuah mobil mewah Maserati spek Amerika berwarna biru safir dengan gaya yang agak stylish melaju dari seberang jalan dan berhenti di depan David Fred. Jendela mobil ditutup, dan wajah halus menonjol keluar. Itu adalah Gabil Fred. "Kakak David Fred, kamu mau kemana?" Gabil Fred tersenyum manis pada David Fred, lalu bertanya seperti ini. Bab 47. "Kakak David Fred, kamu mau kemana?" Gabil Fred tersenyum manis pada David Fred, lalu bertanya seperti ini. Aku akan kembali." David Fred terkejut sesaat, dan kemudian dia bertanya pada Gabil Fred, "Gabil, mengapa kamu belum kembali?" "Aku menunggumu." Gabil Fred menjawab seperti ini, lalu wajahnya sedikit memerah. "Tunggu aku?" David Fred terkejut. "Itu benar." Gabil Fred mengangguk, lalu bertanya pada David Fred sambil tersenyum, "Apakah saudari Ding Wei mengantarmu?" Bagaimana kamu tahu?" David Fred terkejut lagi. "Kurasa," kata Gabil Fred. "Bukankah begitu? Kamu juga bisa menebak ini?" David Fred sedikit tercengang saat mendengarnya. "Saya telah berlatih seni bela diri di aula seni bela diri Wei Fengtang selama lebih dari 2 tahun, dan saya telah menghabiskan banyak waktu dengan saudari Ding Wei. Saya masih tahu kepribadian dan temperamennya." Gabil Fred tertawa genit saat berkata ini, saudari Ding Wei memiliki kepribadian yang cantik. Bangga, tetapi juga menyelamatkan muka, dia pasti merasa malu karena aku merusak perbuatan baikmu, jadi wajar saja membuatmu jatuh. Sialan. Gabil, kamu.
Apakah itu sengaja, kan? Setelah mendengarkan penjelasan Gabil Fred membuat mata David Fred melebar tanpa sadar, dan kemudian bertanya seperti ini. Aku tidak. Gabil Fred menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengakuinya, dan berkata, aku benar-benar meninggalkan sepatuku sebelum aku kembali untuk mengambilnya. David Fred melihat Gabil Fred, ekspresi dengan ekspresi menolak untuk mengakuinya, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mengapa gadis-gadis itu sekarang lebih dari sekadar hantu? Pada saat ini, Gabil Fred membuka pintu kopilot dan berkata kepada David Fred, Kakak David Fred, masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu pulang. David Fred tidak sopan, dan duduk di kursi kopilot kemudian dia menyadari bahwa, Gabil Fred telah berubah menjadi rok pendek biru muda, kuncir kuda aslinya telah terbentang, rambutnya menutupi bahunya seperti awan, dia sedikit lebih anggun dan feminin dari sebelumnya, dan dia adalah masih mengenakan sepasang rok di kakinya sepatu kets merah muda. Kombinasi ini modis namun awet muda dan imut, terutama kaki lurus panjang yang luar biasa menarik. Melihat David Fred menatapnya, Gabil Fred tersipu, tetapi bertanya dengan murah hati, Kakak David Fred, apakah aku terlihat bagus? Terlihat bagus? Tentu saja. David Fred buru-buru mengangguk, dan memujinya dengan tulus. Benar-benar muda dan gadis cantik. Hehe. Gabil Fred tertawa bahagia, dan bertanya pada David Fred dengan sengaja, Kakak David Fred, apakah kamu menyukai gayaku? Ah, pertanyaan ini. Aku malu menjawabnya, kan? David Fred terkejut, pertanyaan Gabil Fred sangat lugas. Apa yang memalukan tentang ini? Gabil Fred berkata seperti ini. David Fred tiba-tiba berpikir bahwa Ding Wei baru saja memberitahunya bahwa Gabil Fred menyukainya. Jadi David Fred mempertimbangkannya di dalam hatinya, jadi dia harus berkata, Gabil, kamu juga harus tahu itu hubungan Ding Wei dan Yi Wei. Anda bertanya kepada saya pertanyaan seperti itu, sangat sulit bagi saya untuk menjawab. Apa yang begitu sulit untuk dijawab? Gabil Fred meringkuk mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong, hanya kamu dan aku di sini, dan saudari Ding Wei tidak ada di sini, jadi katakan saja yang sebenarnya. Gabil, apa yang kamu ingin aku katakan? David Fred merasa sulit baginya untuk menjawab pertanyaan Gabil Fred. Karena David Fred juga tahu apakah itu Ding Wei atau gadis muda seperti Gabil Fred, mereka sebenarnya memiliki penglihatan yang tinggi dan cukup sombong di dalam hati mereka. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, maka itu tidak akan merangsang dia kecil. Sangat sulit untuk menjawabnya. Kalau begitu biarkan aku membuat asumsi untukmu. Gabil Fred melihat penampilan kusut David Fred, jadi dia berkata, maksudku, jika kamu dan Sister Ding Wei tidak memilikinya jenis hubungan, apakah kamu menyukaiku? Mungkin iya. David Fred mengangguk, lalu berkata, Gabil, kamu masih muda, cantik, dan baik hati. Jika aku tidak punya pacar, aku pasti akan menyukainya kamu. Hehe, kalau begitu baiklah. Saya pikir jawaban ini cukup bagus. Gabil Fred menunjukkan senyum gembira di wajahnya, dan tiba-tiba bertanya pada David Fred seperti ini, Kakak David Fred, apakah kamu keberatan punya pacar lagi? Batuk-batuk-batuk. Gabil, kamu, jangan lakukan ini. David Fred tidak pernah menyangka bahwa Gabil Fred akan mengatakan kata-kata yang begitu berani. Puci. Gabil Fred menutup mulutnya dan tertawa, Kakak David Fred, aku hanya bercanda. Dahi David Fred sedikit berkeringat, dia benar-benar takut Gabil Fred akan menjadi semakin berani, jadi dia buru-buru mengatakan ini. Oke. Gabil Fred mengerutkan bibirnya sedikit tidak puas, lalu menyalakan mobil dan keluar dari jalan. David Fred melihat interior Presiden Maserati spek Amerika, dan menemukan bahwa itu cukup mewah. Jadi dia bertanya pada Gabil Fred dengan rasa ingin tahu, Gabil, apakah ini mobilmu? Ya. Gabil Fred mengangguk dan berkata, mobil ini dibeli oleh ayah saya untuk ulang tahun saya tahun lalu. Mobil ini tidak murah. David Fred berada di industri periklanan, dan telah melihat banyak merek mobil,
Seperti mobil mewah eksekutif Maserati standar Amerika ini, harga pendaratannya mendekati 1 juta yuan, mobil mewah tingkat sejuta yang layak. Tidak apa-apa. Ada beberapa yang serupa di rumahku. Jawab Gabil Fred dengan ringan. Oke. Aku benar-benar tidak tahu, Gabil, kamu wanita yang kaya dan cantik. David Fred tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan emosi. Karena ketika David Fred melihat Gabil Fred untuk pertama kalinya, dia mengira dia adalah resepsionis Balai Seni Bela Diri Wei Feng Tang, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa dia adalah seorang siswa veteran. Selain itu, wajah Gabil Fred benar-benar telanjang, tanpa riasan di wajahnya, tetapi dia juga cantik, dengan kulit yang cerah dan halus, dan kolagen di seluruh wajahnya, memancarkan aura unik dari seorang gadis cantik alami. Sejujurnya, ada perbedaan besar antara Gabil Fred dan wanita kaya yang dikenal David Fred. Jika dia tidak mengendarai mobil mewah seharga jutaan dolar, dia akan lebih seperti seorang siswa yang belajar di kampus. Mahasiswa muda perempuan. Hehe. Jadi, saudara David Fred, apakah kamu tergoda olehku? Gabil Fred terkikik ketika mendengar ini, dan sengaja bertanya pada David Fred seperti ini. Ahem, Gabil, tidak bisakah kita membicarakan hal ini sekarang? David Fred merasa malu lagi. Sejujurnya, jika dia tidak mengenal Ding Wei, David Fred pasti akan menerima seorang gadis cantik seperti Gabil Fred yang akan mengambil inisiatif untuk memberinya kesempatan. Namun, ketika David Fred berpikir bahwa dia baru saja memberitahu Ding Wei bahwa dia tulus padanya. Oleh karena itu, David Fred hanya bisa mengabaikan pemikirannya tentang Gabil Fred. Lagi pula, dia bukan pengemudi tua yang kuat seperti Shen Yinjun. Pada saat ini, Gabil Fred menoleh untuk melihat David Fred lagi. Dengan sedikit gosip di matanya, kakak David Fred, kamu dan kakak Ding Wei, ada apa? Tentang? David Fred, saya tidak menanggapi untuk sementara waktu. Aku bertanya padamu, apakah kamu dan saudari Ding Wei melakukan hal yang terjadi antara pacar dan pacar? Gabil Fred bertanya lebih langsung. Gabil, pertanyaanmu ini sepertinya lebih menarik daripada yang barusan. David Fred tidak bisa tertawa atau menangis, apakah benar gadis-gadis di belakang bola begitu galak sekarang? Potong. Apa yang tidak bisa dikatakan tentang ini? Ini bukan masyarakat feodal sekarang. Gabil Fred mengatakan ini, dan kemudian melanjutkan berkata kepada David Fred, katakan saja padaku. Oke. Belum. David Fred, aku tidak punya pilihan selain menjawab. Lalu dia berkata kepada Gabil Fred, Gabil, aku akan berhasil, tapi aku diganggu olehmu. Hehe, aku tidak bermaksud begitu. Gabil Fred tertawa, lalu berkata seperti ini, kalian adalah terlalu tidak sabar. Terlalu banyak untuk mengusir kita semua, dan kemudian mereka berdua hehehe di aula seni bela diri. David Fred kehilangan kata-kata, ini sepertinya terlalu banyak. Namun, aku tidak bisa, jangan salahkan diriku untuk ini, Ding Wei yang melakukannya. Gabil Fred melirik David Fred dan melihat ekspresi tertekannya, jadi dia bertanya padanya, kakak David Fred, apakah kamu marah? Tentu saja kamu marah. Jawab David Fred dengan marah. Dia sekarang tahu bahwa meskipun Gabil Fred terlihat lembut dan halus, dia cukup berani dan berbicara dengan sangat langsung, jadi tidak ada yang menghalangi dia untuk berbicara dengannya, lagi pula, berpura-pura seperti ini sepanjang waktu itu melelahkan. Hehe. Aku dengar jika seorang pria panik, itu akan mempengaruhi fungsinya. Bukankah itu benar? Gabil Fred benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu lagi kepada David Fred. Gabil, dari mana kamu mengetahui hal-hal ini? Wajah tua David Fred menjadi panas, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Gabil Fred akan berani membicarakan topik seperti itu dengannya. Di internet, ada banyak hal seperti ini di majalah. Aku tahu apa yang aneh tentang mereka. Gabil Fred terlihat berpengetahuan, dan kemudian bertanya pada David Fred dengan rasa ingin tahu, kakak David Fred, apakah itu benar? Hah? Aku juga tidak terlalu jelas tentang ini. David Fred menjawab tanpa daya.
Lalu dia berkata kepada Gabil Fred, "Gabil, mari kita berhenti membicarakan topik ini dan mengemudi dengan hati-hati. Apakah kamu belum makan malam?" "Tidak. Aku akan membuat makan malam saat aku kembali." Baru kemudian dia menyadari bahwa hari sudah larut. "Buat makan malam sendiri?" Gabil Fred bertanya pada David Fred dengan rasa ingin tahu, "Apakah ini selalu terjadi untukmu?" "Ya. Aku biasanya memasak sendiri. Jika aku sibuk dengan pekerjaan, aku akan memesan takeaway." David Fred jawab jalan. "Itu cukup merepotkan," gumam Gabil Fred, dan kemudian berkata kepada David Fred, "Kakak David Fred, jangan kembali memasak hari ini. Aku akan membawamu ke tempat makan makanan enak." "Di mana?" David Fred Yun buru-buru bertanya padanya. "Kamu akan tahu jika kamu ikut denganku." Gabil Fred tidak menjawab pertanyaan David Fred, tetapi memutar mobil dan pergi ke jalan lain. Melihatnya seperti ini, David Fred tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya, dia tidak ada hubungannya malam ini, jadi sebaiknya dia pergi makan malam dengan Gabil Fred, lalu pulang untuk berlatih. Gabil Fred membawa David Fred ke jalan yang sangat sibuk.